Assalamualaikum anak-anak hebat. Berjumpa kembali dengan Bu Gandes. Kali ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Nah, cerita fiksi ini terdapat pada tema 6I. Sebelum kita mulai, kalian siapkan dulu ya buku tema 6I-nya ya. Nah, jika sudah, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah pengertian dari cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi itu? Nah, cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan, atau kata lainnya adalah fantasi, dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi dari pengarang. Nah, itu adalah pengertian dari cerita fiksi. Nah, sedangkan jenis cerita fiksi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah novel. Apa sih novel itu? Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Kemudian jenis yang kedua yaitu cerpen. Apa sih cerpen itu? Cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Dan yang ketiga yaitu roman. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur dari cerita fiksi. Nah, kira-kira dalam cerita fiksi itu ada apa saja sih? Di antaranya yang pertama adalah tema atau dasar cerita. Misalnya, cerita berisi masalah kasih sayang, masalah budi pekerti atau lingkungan. Itu. Kemudian yang kedua yaitu alur atau jalan ceritanya. Dan yang ketiga adalah tokoh atau pemeran cerita. Ada tokoh utama, ada juga tokoh pendukung. Cerita yang masing-masing memiliki watak berbeda-beda. Yang keempat yaitu watak atau sifat manusia yang mempengaruhi perilaku. Dan yang kelima yaitu adalah latar atau keadaan tempat, waktu, dan budaya. Dan yang terakhir adalah pesan atau amanat yang akan disampaikan oleh penulis. Nah, itu adalah unsur-unsur dari cerita fiksi. Sebelum Ibu lanjut, ada pertanyaan? Baik, jika ada nanti kalian bisa menanyakan via WhatsApp ya nak ya. Sekarang Ibu lanjut yang berikutnya. Nah, sekarang Ibu lanjut yaitu tentang alur. Alur itu terdapat ada 3 macam alur. Yang pertama adalah alur maju, yaitu suatu alur yang disampaikan maju secara berurutan dari tahap awal, tahap tengah, sampai dengan tahap akhir. Nah, biasanya ini digunakan pada cerita anak ya, karena lebih mudah dipahami kalau menggunakan alur maju ini. Kemudian yang kedua yaitu alur mundur, yaitu suatu alur yang ceritanya dimulai dengan penyelesaian. Nah, alur ini biasanya ditemui pada sebuah cerita yang memakai latar waktunya pada masa lampau. Dan yang ketiga yaitu alur campuran, yaitu alur yang diawali dengan klimaks dari cerita atau akhir dari cerita, yang kemudian melihat lagi masa lalu yang diakhiri dengan sebuah penyesalan dari cerita tersebut. Nah, alur ini lebih sulit dipahami atau dicerna. Nah, berikut adalah salah satu contoh cerita fiksi, yaitu yang berjudul Ulat yang Sombong. Nah, pada cerita ini dijelaskan bahwa ada 2 ekor ulat yang bernama Vintu dan Tifu. Nah, Vintu itu yang mempunyai sifat yang ramah, rendah hati, dan baik hati. Sedangkan Tufi itu adalah ulat yang bersifat angkuh dan suka meremehkan binatang lain. Nah, nanti untuk ceritanya bisa kalian baca lebih lanjut sendiri ya. Baik, setelah kalian selesai membaca cerita yang di atas, nah, mari kita sama-sama cari unsur-unsur dari cerita Ulat yang Sombong. Yang pertama adalah yang akan kita cari yaitu tema. Nah, tema dari cerita di atas adalah tentang sifat sombong yang dimiliki oleh Tufi. Nah, sedangkan tokohnya siapa saja? Yaitu tadi ada
ulat pintu, kemudian ada yang namanya Tufi, kemudian ada Puta, Keti, Caki, dan Piku. Nah, itu adalah tokoh dari cerita yang di atas tadi. Kemudian latarnya di mana? Nah, tadi dijelaskan dalam cerita itu bahwa latarnya itu adalah di hutan. Nah, sedangkan wataknya atau watak dari tokoh utama itu adalah yang pertama Pintu. Pintu itu memiliki watak yang ramah, rendah hati, dan baik. Sedangkan Tufi bersifat angkuh dan suka meremehkan binatang lain. Nah, sedangkan untuk Puta, Keti, Caki, dan Piku itu memiliki sifat yang baik dan periang. Nah, sedangkan alur yang digunakan yaitu alur maju yang diawali secara berurutan. Kemudian yang terakhir yaitu apa amanah yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, amanahnya adalah sebaiknya kita tidak memiliki sifat yang sombong karena sifat bisa menyakiti orang lain dan bisa merugikan diri sendiri. Nah, itu adalah contoh dari cerita fiksi dan sudah kita sebutkan unsur-unsur dari cerita tersebut. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan tugas halaman 24, 102, dan 103 yang pasti ada di buku tema I ya. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai difoto dan dikirim ke link ya Nak ya. Nah, tetap semangat ya anak-anak hebat semuanya. Mudah-mudahan kalian diberikan pemahaman dan mudah dalam mengerjakan tugas ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.